Shalom semua. Bapa selalu mempesona kasih-Nya buat kita. Amin. Saat ini saya mau membagi manisnya roti hidup dari Bapa kita yang menjadi kekuatan kita setiap hari. Dari Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi di sini diartikan air itu diibaratkan kekuatan utama untuk rusa, karena itu minumannya. Dia akan tetap fit, dia akan tidak kehausan, sehingga dia akan lincah untuk bergerak atau untuk berlari. Si rusa ini tadi kalau air yang dia butuhkan itu benar-benar cukup, atau dia tidak kehausan atau tidak dahaga, tidak kekurangan cairan. Jadi di sini disamakan juga, marilah Tuhan benar-benar kita sadari kalau Dia adalah kekuatan utama untuk hidup kita. Ibarat kalau kita tidak minum air beberapa jam, bagaimana rasanya? Pasti sangat kering tenggorokan dan bisa terganggu semua sistem tubuh kalau sangat kekurangan cairan. Salah satu yang cepat terganggu adalah ginjal. Kalau sangat kekurangan cairan bisa gagal ginjal akut secara tiba-tiba. Bukan maksudnya kita hidup hanya dengan minum air, nggak butuh makan, enggak. Tapi tingkat keparahan kalau kekurangan cairan akan lebih, dampaknya lebih terlihat dan parah. Karena sebagian besar tubuh kita kan terdiri dari cairan dibanding dari tulang atau daging atau organ-organ tubuh. Lebih tinggi persenannya daripada komponen tubuh yang lain. Jadi di sini diingatkan, biarlah Tuhan seperti air untuk dahaga kita. Biarlah adanya Tuhan itu menyejukkan hidup kita, menyegarkan kekeringan di hidup kita. Karena kita nggak bisa nebak dalam perjalanan hidup ini, bisa saja ada proses, ada tantangan, ada jalan buntu, ada himpitan. Tapi dalam kondisi ini pun, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap meminum air, kita akan tetap bisa punya kekuatan untuk melewati, untuk menjalani, melalui akhirnya, bahkan berkemenangan dari setiap proses atau tantangan ini. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Iya kan? Tapi jika Allah tidak di pihak kita, babak belurlah kita. Jadi kebanyakan pada perjalanan hidup sekarang ini, kebanyakan dari kita yang menjadi andalan kita bisa jadi jabatan, bisa jadi harta, bisa jadi keterkenalan kita, atau dari kepintaran kita, dari koneksi kita, dari apa yang kita rasa yang sedang kita miliki dan berharga di mata kita. Benar-benar tidak bisa menjamin itu menjadi kekuatan kita pada akhirnya. Karena semua terbatas, kita nggak bisa gunakan kepintaran otak kita ketika diibaratkan ada gempa bumi atau ada tsunami yang menyerang rumah kita. Emang kita bisa gunakan otak kita untuk kita selamat dari gempa bumi atau tsunami? Enggak kan? Atau misal sedang mengalami kecelakaan kendaraan, emang kita bisa menggunakan jabatan kita
supaya kita nggak jadi dilanggar kendaraan lain atau ditabrak? Nggak juga kan, nggak bisa nolong. Atau misal kita lagi ibarat sedang di padang gurun, kita punya banyak duit kita bawa, tapi apa itu bisa menyelamatkan kita? Padahal di padang gurun sangat kering, kita butuh air. Nggak bisa. Jadi apapun yang kita miliki, yang benar-benar kita simpan, kita usahakan, kita banggakan, itu tidak bisa menolong kita sempurna dan sangat terbatas. Dan ingat lagi, halo, semua yang boleh kita miliki, kita usahakan pun seolah-olah karena kita berjuang, kita kerja keras pagi ketemu pagi sampai nggak tidur, itu pun karena pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Hanya memang Tuhan tidak membuat kita seperti manja dengan memang kita harus bekerja barulah Dia memberkati, karena tidak akan turun lowongan pekerjaan langsung turun dari surga kalau kita tidak berusaha mencari pekerjaan, dan tidak akan turun juga uang dari surga kalau kita nggak bekerja, nggak melakukan sesuatu yang positif, baru Tuhan memberkati. Tapi jangan kita terjebak karena kita sudah bekerja, karena kita pintar, karena kita punya ini punya itu, makanya kita bisa andalkan itu. Nggak bisa, terbatas. Jadi benar-benar biarlah setiap hari kita harus disiplinkan diri kita untuk bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan merenungkan firman. Kita bangun setiap hari. Di mana waktu-waktu terbaik yang kita bisa. Semua pilihan di tangan kita, tapi harus kita utamakan meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, meminta kesegaran yang baru dari Tuhan. Baru kita melangkah dan menjalani hidup ini. Kalau enggak, kita bakal babak belur, kita bakal jadi bulan-bulanan ditipui sama nafsu dunia dan dihancurkan sama tipu muslihat si iblis setiap hari. Jadi biarlah kita seperti rusa yang merindukan air hidup, yaitu kebenaran Tuhan, kekuatan Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kalau enggak, sia-sialah kita hidup, dan kita enggak akan bisa hidup yang sesungguhnya kalau di luar Tuhan. Amin. Terus di ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apa maksudnya itu ya? Boleh datang melihat Allah. Jadi di sini diartikan, biarlah kita datang mendekat kepada Bapa karena kita haus akan Tuhan dan kebenarannya. Bukan hanya haus akan berkat-berkat-Nya atau janji-janjinya Tuhan semata. Bahkan lebih dalam lagi, kita haus akan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus taat pada perintah dan kehendak-Nya, bukan gila sama janjinya dalam hidup kita. Saya juga beberapa hari ini ada mendengar kebenaran dari salah satu hamba Tuhan. Kalau kita nggak usah klaim, nggak usah mengingatkan Tuhan tentang janjinya, kalau kita diberkati, kita dilindungi, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita nggak usah nagih janji itu dari Tuhan, karena Tuhan pasti kasih ke kita. Tapi yang utama kita lakukan dulu perintahnya, dan perintah Tuhan itu manis kalau kita mau bersandar dengan Dia. Tapi kalau kita nggak mau bersandar mengandalkan Bapa, ya akan sangat berat untuk melakukan perintahnya. Makanya dikatakan pikul salib. Sedangkan salib tidak akan berat kalau kita taat. Tapi memang kembali lagi kita manusia biasa, kita daging. Jadi memang itu nggak mudah secara daging, secara manusia itu sangat tidak mudah. Tapi kuncinya di sini, Tuhan senang ketika kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya hanya ada di dalam firman-Nya, tidak ada di buku kepintaran yang lain.
Dan diingatkan di sini, biarlah kita haus untuk mengandalkan Tuhan dan menerima kekuatan Tuhan untuk melakukan perintahnya. Bukan kita haus akan terus diberkati, terus dilimpahkan. Tanpa kita meminta berkatnya, dia pasti berikan. Semua janjinya itu diberikan untuk kita, bukan untuk binatang, untuk manusia, untuk anak-anak yang berharap penuh dan menaruh iman kepadanya, maka akan menerima janjinya. Jadi kita nggak usah fokus terus mengemis-ngemis sama Tuhan untuk semua janjinya. Ini saya benar-benar diubahkan di sini. Benar-benar yang kita kejar itu yang melakukan perintahnya. Benar-benar diingatkan lagi, bukankah Tuhan menciptakan kita, memberikan kita nafas hidup dari nafasnya sendiri, supaya kita serupa segambar dengan dia. Apa maksudnya serupa segambar dengan dia? Pasti dari karakter Tuhan itu sendiri. Tuhan gak ciptakan kita untuk menerima janjinya aja, untuk menerima berkatnya aja. Tuhan gak bilang kan di Alkitab, aku menciptakan kamu supaya kamu menikmati janjiku. Gak ada. Tapi Tuhan menciptakan supaya kita serupa segambar. Serupa segambar dalam hal apa? Ya dalam hal karakter pasti, dalam hal tingkah laku kita sehari-hari. Bagaimana kita belajar untuk lebih sabar, untuk tidak bersilat lidah, untuk berpikiran positif, menggunakan tangan pada hal yang positif, kaki melangkah pada hal yang positif. Itu benar-benar perjuangan kita setiap hari, dan itulah perintah Tuhan. Tangan kita fungsikan serupa segambar dengan Tuhan. Kaki kita gerakkan melangkah serupa segambar dengan Tuhan. Mata kita, semua aspek dalam hidup kita harus kita mau arahkan untuk apa yang mempermuliakan Tuhan, atau apa yang maunya Tuhan untuk kita lakukan. Benar-benar saya ditegur dari sini. Seringkali kita hanya fokus mengingat firman Tuhan dari janjinya. Halo, siapa yang gak mau yang Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu kan janjinya di situ. Sedangkan Tuhan bilang jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu perintah. Tapi seringkali kita lupa pada perintah, tapi ingat pada semua janji Tuhan. Yang Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi 30, 60, 100 kali lipat. Kita selalu terfantasi otak kita untuk menerima janjinya, untuk menerima berkatnya. Padahal kebenarannya kita diciptakan untuk melakukan perintahnya, supaya pada akhirnya nanti kita semakin serupa segambar dengan dia. Itu maunya Tuhan. Janjinya, berkatnya itu hanya bonus. Bukan itu yang dimau Tuhan untuk kita kejar. Hello. Kalau janjinya dan berkatnya aja yang kita kejar, yang kita seolah haus terus akan janji dan berkat Tuhan, sama aja kita tidak menganggap Tuhan yang kita sembah itu Tuhan, tapi kita menyembah apa yang kita harapkan, janjinya doang. Itu benar-benar mencoreng nama Tuhan kan? Jadi benar-benar dari kebenaran ini Tuhan ingatkan kita merindukan hubungan di dalam Dia dan melakukan perintahnya. Kalau yang lain itu belakangan. Kita gak usah ingatin Tuhan berkat dan janji yang Dia sediakan. Pada waktu terbaik Dia pasti memberikan. Tapi masalah perintah itu pilihan kita, mau kita lakukan atau tidak. Masalah melekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, itu pilihan kita. Tuhan gak mau campuri. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan bilang pilihlah berkat, jangan kutuk, itu sudah perintah. Bagaimana memilih berkat? Ya hidup di dalam Tuhan.
Kalau hidup di luar Tuhan sama dengan memilih kutuk. Apapun hebatnya kita di luar Tuhan, tetap akhirnya terkutuk. Itu kata firman Tuhan. Memang tidak mudah secara manusia, tapi marilah kita ketika kita diubahkan dari pikiran dan hati roh kita mau terus belajar setiap hari sampai selamanya. Kita terus mau diberikan kekuatan sama Tuhan untuk melakukan perintahnya. Tapi biarlah dasar kita melakukannya karena kita mengucap syukur sama Tuhan, bukan karena takut masuk neraka. Itu juga salah. Halo? Terus ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi di sini bisa dibukakan, kalau kita lebih fokus pada proses atau pergumulan terus-menerus yang sedang kita alami, sama artinya air mata kita, fokus kita, atau yang menjadi makanan kita adalah tidak hidup di dalam Tuhan, tidak melekat sama Tuhan. Lalu dikatakan di sini, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Itu bisa diartikan ketika fokus kita salah. Artinya kita lebih fokus sama masalah dibanding fokus sama Tuhan. Maka sama artinya kita tidak memiliki kekuatan pada akhirnya untuk bisa bangkit atau berkemenangan dari setiap proses atau masalah itu. Dan orang di sekitar kita, bahkan si iblis, akan bertanya sama kita, di mana Tuhanmu? Alias maksudnya, kok kamu loyo sama proses? Kok babak belur sama proses? Apa Tuhan gak bisa bantu kamu? Dan pasti akan selalu ada intimidasi atau tekanan seperti itu dari hati maupun pikiran kita. Akan selalu ada. Jadi ini benar-benar teguran yang luar biasa. Karena di sini air mataku menjadi makananku siang dan malam. Orang biasanya mengeluarkan air mata kalau dalam kondisi sedih kan, atau tertekan atau ada masalah. Ada juga mengeluarkan air mata saat bahagia, tapi kan tidak terus-terusan menangis sesaat aja. Tapi kalau sedang diproses, sedang ada masalah, bisa nangis terus-terusan. Makin gak ada jawaban, makin nangis terus-terusan. Jadi di sini diingatkan, jangan air mata kita menjadi makanan kita siang dan malam. Jangan air mata akibat tertekan karena proses, karena masalah, itu menjadi fokus kita. Karena kalau kita fokus terus bersedih, terus meratapi masalah, tekanan, himpitan, kalau itu kita fokuskan, itu seolah-olah menjadi kekuatan kita, pergumulan kita. Hello, jangan jadikan pergumulan, tantangan, proses, tekanan itu jangan jadikan kekuatan. Itu harus kita lawan malah. Kita harus menari di atas proses atau tantangan. Jangan tantangannya yang di atas kita. Sekalipun kita punya tantangan, kita harus tetap di atas tantangan dengan kekuatan Tuhan. Jangan jadi kekuatan kita masalah kita, bahaya, kemakan kita. Karena kalau kita fokus meratapi masalah kita, akhirnya seperti menjadi kekuatan kita masalah kita itu, sama artinya kita menjauh dari Tuhan. Karena manusia kalau punya satu fokus, dia gak bisa fokus sama-sama pada dua hal secara netral. Makanya Tuhan ada bilang kan, jangan bandingkan dia dengan mamon. Walaupun ini bukan tentang uang, tapi tetap dalam segala hal antara masalah dan Tuhan, jangan samakan fokus kita. Fokus ke masalah 50%, ke Tuhan 50%, gak bisa. Sekalipun ada masalah, jangan taruh fokus 0,1% pun. Taruh fokus ke Tuhan, lari ke Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kekuatan untuk kita menang, untuk kita injak masalah itu, menari atas masalah itu.
Tapi kalau kebalikannya, kita fokus sama masalah, kita meninggalkan pengharapan kita sama Tuhan, dan lama-kelamaan kita makin babak belur sama tekanan itu, sama intimidasi iblis juga, maka orang sekitar kita yang mungkin awalnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, tapi ketika ada masalah yang menekan kita mulai babak belur, orang sekitar kita yang melihat kita, kok anak Tuhan ini seperti gak punya Tuhan ya, kok dia makin babak belur, makin hancur, makin melarat, di mana Tuhan di hidupnya? Halo? Betapa kita mencoreng nama Tuhan melalui hidup kita kan? Karena seringkali anak-anak Tuhan akan sangat dicibiri, diledekin kalau anak-anak Tuhan itu sengsara, tidak bisa keluar dari masalah, dari himpitan apapun, atau sampai menderita bertubi-tubi. Tuhan akan orang-orang di luar, apalagi yang tidak kenal Tuhan, akan bilang, halusinasi tuh, Tuhannya gak ada kok, dia makin babak belur. Kita lihat baikan gak ikut Tuhannya, dia aja babak belur, nanti kita ikut babak belur kalau kita ikut Tuhannya dia. Bahaya kan? Akan jadi cibiran, bukan kita doang, Tuhan akan jadi cibiran melalui hidup kita yang semakin terperosok. Jadi benar-benar hati-hati di sini. Kita adalah gambaran Tuhan di dunia, bukan sombong, tapi Tuhan kan gak kelihatan. Jadi anak-anak Tuhan itulah yang menjadi gambaran melihat Tuhan itu bagaimana sih di hidupmu. Sekalipun ada, siapa bilang anak Tuhan, anak yang takut Tuhan tidak ada proses, bisa lebih parah malah prosesnya. Tapi kalau kita tetap tenang, tetap stabil, tetap mendekat sama Tuhan, tetap belajar mengeluarkan hal yang positif, yang baik, yang benar dari hidup kita, sekalipun dalam tengah proses tantangan, maka orang di luar, bahkan si iblis pun akan bilang, ada Tuhan di hidup orang ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa kan? Jadi mari kita tidak membuang air mata kita pada masalah, tapi marilah kita buang air mata kita dalam berharap sama Tuhan. Apapun tantangan yang kita alami, jangan fokus sama masalah. Jangan menjadikan masalah itu kekuatan kita dengan fokus melihatnya seolah-olah dia lebih berharga dari Tuhan. Kita boleh bawa itu di dalam doa, tetapi fokusnya mengandalkan Tuhan menyelesaikan masalah. Bukan malah fokus datang ke Tuhan tapi bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, kok masalah ada. Jangan. Bingung malah Tuhan, anak ini datang ke aku mau dikasih kekuatan atau mau ditahan kekuatan dari aku, mau dikasih mujizat atau ditahan dulu. Karena kalau sungut-sungut mujizat gak keluar dong. Mujizat keluar dia mengucap syukur dulu kan, taruh iman dulu. Mana ada iman di dalam sungut-sungut, di dalam kritik tidak ada iman, bahaya. Jadi mari kita terus semangat memfokuskan tubuh, jiwa, roh kita, sekalipun dalam tekanan apapun, tetap fokus ke Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Kebenaran firman-Nya adalah makanan kita, bukan masalah atau tekanan apapun. Titik. Amin. Terus di ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Agak-agak ambigu ini ya. Jadi di sini dibukakan lagi, jangan pernah menjadikan alasan kalau masalah, proses, atau pengaruh apapun di sekitar kita yang membuat kita atau yang menunda kita selalu mendekat penuh sama Tuhan. Sambungan dari yang tadi. Intinya jangan pernah tekanan apapun, masalah apapun menjadi alasan kita menjauh dari Tuhan. Karena sering sekali ketika pikiran lagi gak enak, hati lagi gak enak, yang ada menjauh dari Tuhan dulu. Atau karena kecewa sama Tuhan, karena kok Tuhan izinkan.
Karena sering sekali mengatakan semua terjadi seizin Tuhan. Itu kalau yang Tuhan kehendaki. Bukan berarti kita mendapat, kan ada upah dosa adalah maut. Bukan berarti Tuhan mau membawa kita ke dalam maut. Enggak. Dan apapun masalah atau proses, bukan berarti Tuhan senang untuk kita selalu mengalami tekanan. Enggak. Dalam hidup ini semua ada waktu-waktunya untuk mengalami apapun itu. Dan jangan jadikan alasan ketika sedang amburadul hati pikiran. Jangan jadikan alasan itu kita tidak terus melekat sama Tuhan. Bahaya. Makanya di ayat ini ketika jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Kepadatan manusia ini bisa diibaratkan ketika sedang begitu banyak masalah atau tekanan, jiwa sedang gundah gulana. Bagaimana aku maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam kedamaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi walaupun banyak masukan-masukan kanan kiri, oke, lakukan ini dulu, oke, begini dulu untuk menyelesaikan masalah ini, begini begitu. Kita bukan maksudnya kita tutup telinga dengan suara orang. Enggak apa-apa ada masukan dalam menyelesaikan masalah, mungkin ada yang mau bantu. Tapi jangan sampai kita enggak fokus berpengharapan sama Tuhan. Jangan malah karena ada yang mau bantu, ada yang mau kasih solusi, malah kita menaruh pengharapan kita pada bantuan orang, pada masukan-masukan orang. Masukan orang, bantuan orang, sekalipun tulus, bisa aja sebenarnya gak benar akhirnya. Dan bisa diartikan lagi, dalam hidup ini kita terus berlari, melekat sama Tuhan. Apapun kondisi kita, jangan sampai kita menjadi yang terbelakang akhirnya. Karena di tengah jalan kita terlalu fokus pada hal-hal yang membuat kita setengah-setengah akhirnya di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita setengah-setengah di dalam Tuhan? Tantangan, masalah, tekanan, rasa gak enak, apa yang gak kita mau ternyata kita alami. Itu bisa sekali membuat kita akhirnya setengah-setengah di dalam Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menjadi yang terbelakang. Padahal mungkin awalnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita benar-benar taat sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah atau tekanan, akhirnya kita mulai setengah-setengah bahkan undur. Akhirnya jadi yang terbelakang. Jangan sampai yang terdahulu jadi terbelakang. Kan Tuhan sudah bilang ada di firman-Nya. Dan jangan sampai kita jadi bagian dari salah satu itu. Biarlah kita tetap terdepan dari awal sampai akhir, terdepan, melekat dan takut akan Tuhan. Amin. Jangan sia-sia. Makanya diingatkan lagi, yang kita pegang di hidup ini perintahnya Tuhan. Kalau janji itu bonus. Karena kalau kita hanya pegang janji dan berkat, ketika apa yang kita harapkan belum terjadi, kita bisa kecewa dan lari dari Tuhan. Tapi kalau yang kita pegang adalah perintah Tuhan, gak akan berubah. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya memang kita gak boleh mencuri. Gak akan berubah 10 tahun lagi Tuhan bilang boleh kok sekali-sekali mencuri. Enggak. Dan pasti ada upah di balik ketaatan. Sama apa taatnya? Sama perintah, bukan taat sama berkat. Kalau kita taat sama berkat, itu sama dengan kita gak taat sama Tuhan.
Jadi mari kita menjaga hidup kita, apalagi di akhir zaman ini. Mari apapun yang kita alami, mari terus tetap melekat sama Tuhan, apapun alasannya. Seperti Yesus ketika disalibkan, ketika dia sampai berkeringat seperti mengeluarkan darah. Apapun alasannya, dia tetap taat sampai mati. Kita gak sampai menderita kayak Yesus kok. Bahkan kita gak sampai menderita seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Tapi mari kita terus belajar, kita terus mendisiplinkan diri kita. Kita terus naik kelas di dalam takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Dan yang paling penting, melekat aja apapun kondisinya. Kita berdarah-darah pun karena begitu besar tantangan, melekat aja sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tetap kita terdepan di dalam takut akan Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemudian ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Jadi di sini dibukakan, saat dalam kondisi terendah pun, asal kita tetap berharap sama Tuhan, ibarat sama samudra kekuatan, samudra penghiburan, samudra kuasanya Tuhan akan terus melingkupi dan memulihkan kita setiap saat. Amin. Ada samudra kekuatan kuasanya yang terus melindungi kita setiap saat. Asal kita mau di dalam samudra Tuhan. Jangan di dalam samudra masalah kita atau tantangan hidup kita. No. Kita harus menari di atas ombak bersama samudra kekuatan Tuhan. Amin. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ini perintah, dikatakan berharaplah kepada Allah. Wow. Jadi hanya dengan berharap kepada Tuhan Bapa kita, maka kita memiliki kekuatan yang baru untuk tetap kuat, untuk tetap menyala-nyala menghadapi apapun itu selama kita terus di dalam samudranya Tuhan. Oke? Jadi ketika jiwa tertekan, pikiran tertekan, ketika galau, ketika gelisah, ketika apapun lah yang mengusik hidup kita, ayo berharap sama Tuhan. Mungkin kalau secara manusia gak nyambung, lagi tertekan kok malah berharap sama yang gak kelihatan, atau kita dikecewakan, kita malah bilang itu loh Tuhan ciptaanmu mengecewakan, malah kita salahkan Tuhan. Gak usah, itu perkataan si iblis semua. Apapun itu, tutup telinga, tutup mata, mendekat sama Tuhan. Jangan dengar suara dari telinga yang ingin melemahkan iman kita, suara dari pikiran yang ingin melemahkan iman kita, atau pandangan mata kita yang melihat kemustahilan dalam hidup kita karena ada masalah. Jangan dihiraukan, itu semua pasti dari iblis. Karena dari Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Ayo terus berharap sama Tuhan. Betapa manisnya dan nikmatnya hidup di dalam Tuhan selama-lamanya. Ayo terus belajar dan belajar untuk mau dibentuk sama Tuhan, supaya pada akhirnya karakter kita, sifat kita, tabiat kita, kebiasaan kita bisa menuju bahkan serupa segambar dengan Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berharap di dalam Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lain selain Bapa kita. Berharap sama Tuhan itu gratis dan penuh kuasa mengalahkan apapun. Haleluya. Amin.